tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Akulah pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes adalah Injil unik yang berbeda dengan Injil sinopsis. Pada kitab Yohanes ini menjelaskan lebih banyak hal tentang pelayanan Tuhan Yesus dan karyanya yang tidak ditulis oleh penulis Injil lainnya, termasuk perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 tentang gembala yang baik dan pintu. Kedua gambaran atau perumpamaan tersebut diambil dari kehidupan masyarakat pada saat itu, di mana satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Perumpamaan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menekankan tentang kebaikannya sebagai juru selamat bagi manusia. Sedangkan perumpamaan tentang pintu menekankan tentang jalan satu-satunya bagi manusia untuk mendapatkan kehidupan, baik kehidupan masa sekarang maupun kehidupan kekal di masa mendatang. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang pintu? Mari kita memperhatikan beberapa hal di bawah ini. Apa arti pintu? Pada zaman itu biasanya ada dua model kandang yang sering dibangun oleh seseorang, yaitu kandang di desa dan kandang di perbukitan. Kandang domba di desa dilindungi oleh sebuah pintu dan kuncinya hanya dipegang oleh penjaga pintu, ayat 2 dan ayat 3. Akan tetapi jika domba-domba itu pergi ke bukit-bukit pada musim panas dan tidak pulang ke kandang, mereka dikumpulkan dalam kandang-kandang di bukit itu. Kandang-kandang di bukit itu berbeda dengan kandang di desa. Di bukit kandang terbuka dan dikelilingi tembok yang memiliki lubang tempat domba keluar dan masuk, dan tidak ada pintu apapun juga. Pada waktu malam si gembala sendiri membaringkan diri di dalam lubang itu, sehingga tidak ada domba yang bisa masuk atau keluar melewati tubuhnya. Atau dengan kata lain, gembala itu sekaligus menjadi pintu. Jadi istilah pintu menunjuk kepada diri Tuhan Yesus sendiri. Akulah pintu, terkait erat dengan nama Yahweh, Tuhan dalam perjanjian lama. Sedangkan istilah pintu memiliki makna hanya ada satu pintu, tidak ada yang lainnya. Dengan latar belakang budaya yang demikian, Yesus menceritakan tentang siapa dirinya sebagai gembala yang baik yang masuk melalui pintu dan tidak pernah bermaksud mencuri atau mencelakakan dombanya, sekaligus juga menjadi pintu itu sendiri agar domba-domba itu bisa selamat, mendapat rasa aman dan menikmati kehidupan. Apakah perbedaan pencuri dan pintu? Perkataan Yesus yang keras tentang mereka yang datang sebelum Dia, bukan kepada Musa atau pahlawan-pahlawan iman dalam PL dan Yohanes Pembaptis, sebab mereka mempersiapkan jalan bagi Mesias. Kristus menunjuk pada para nabi palsu dan penipu, di antaranya beberapa pengajar hukum Taurat yang menghalangi jalan orang-orang kepada Kristus, dan juga para pemimpin-pemimpin yang silih berganti hanya menjanjikan saman keemasan. Mereka adalah pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berbeda dengan Tuhan Yesus ditegaskan dalam ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus yang memampukan seseorang menjadi saluran berkat, baik secara jasmani maupun rohani. Ada hal yang menarik dalam bagian tersebut, yaitu ungkapan ia akan masuk dan keluar. Ungkapan ini adalah suatu ungkapan yang terkenal pada zaman itu untuk melukiskan kehidupan yang aman dan sentosa. Jika seseorang bisa keluar dan masuk tanpa rasa takut, itu berarti ada pendamaian di dalam negeri. Kuasa hukum dan tata tertib diberi tempat tertinggi, sehingga orang dapat menikmati keamanan yang sempurna. Demikian keadaan damai sejahtera di negeri perjanjian. Namun bagaimana saat keluar? Keadaan damai sejahtera ketika masuk akan dibawa keluar untuk berbagi damai sejahtera kepada bangsa-bangsa lain. Masuk untuk diselamatkan dan keluar untuk menjadi alat keselamatan
atau masuk untuk diberkati dan keluar untuk menjadi berkat. Sahabat Iktus, kehidupan kita seringkali digambarkan seperti domba, sedangkan Tuhan adalah gembala. Sifat domba adalah membutuhkan bimbingan, perlindungan, dan rasa aman dari sang gembalanya. Yesus Kristus adalah pintu sekaligus sang gembala agung. Dia sanggup memberikannya bagi setiap orang yang datang kepadanya. Yang harus dilakukan oleh domba-domba itu adalah taat hanya melewati pintu tersebut. Ketika saya taat untuk masuk, maka saya memperoleh persekutuan dengan Allah dan beroleh keselamatan. Sebab Dia adalah jalan yang baru dan hidup. Ibrani 10 ayat 20, yang telah ditentukan Allah bagi manusia menuju rumah Bapa di sorga. Dan ketika saya keluar, maka saya akan berbagi bagaimana saya beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus dan indahnya bersekutu dengannya. Inilah arti hidup saya, masuk untuk diberkati dan keluar untuk menjadi berkat. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya mempercayai bahwa Yesuslah satu-satunya pintu untuk mendapatkan kehidupan? Sudahkah saya menjadi domba yang taat, masuk dan keluar melalui pintu, yaitu Yesus Kristus? Apakah artinya saya masuk dan keluar melalui pintu itu? Tuhan Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya pintu yang memberi saya kehidupan kekal dan kelimpahan hidup. Saya bersyukur karena selalu merasa aman dan sejahtera saat keluar dan masuk melewati pintu, karena Engkau telah menjamin hidup saya. Saya menyadari bahwa kehidupan kekal dan kelimpahan hidup yang Engkau berikan bukan untuk saya nikmati sendiri. Engkau memberikannya pada saya agar saya dapat berbagi kepada semua saudara dan sahabat saya, bahkan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau. Saya harus keluar dan terlibat dalam penuntasan amanat agung-Mu. Amin. Saya masuk ke negeri perjanjian untuk diberkati. Saya keluar kepada bangsa-bangsa untuk menjadi berkat. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang. Maranatha, Kristus datang.